Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodar Gumelar dari SMP Negeri 2 Cilengkang. Dalam kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku lanjutan dari seri Kesatria Hutan Larangan. Buku ini adalah buku karya Saini KM dengan judul Raden Banyak Sumba, Bara dan Dendam Menuntut Balas. Buku terbitan seperti buku sebelumnya itu dari Bentang Pustaka yang memiliki sekitar 358 halaman. Ini menceritakan kelanjutan dari perjalanan para satria hutan larangan. Nah, di buku sebelumnya diceritakan bahwa Pangeran Anggadipati membunuh Raden Jante Jaluhuyung karena Jante Jaluhuyung itu menyimpang dari peraturan atau aturan-aturan norma kesatria hutan larangan, itu para Puragabaya. Nah, si Raden Jante Jaluhuyung ini ternyata mempunyai seorang adik yang bernama Raden Banyak Sumba, di mana adik keduanya yaitu Putri Yuta Inten adalah pasangan dari Pangeran Anggadipati. Nah, di sini timbullah konflik di mana Raden Banyak Sumba sangat-sangat membenci Pangeran Anggadipati karena dia hanya tahu, karena dia waktu itu masih kecil, dia hanya tahu bahwa Pangeran Anggadipati membunuh kakaknya Jante Jaluhuyung tanpa tahu apakah pembunuhan ini berdasarkan karena sifat pribadi Raden Anggadipati atau ada suatu hal yang harus dilakukan Pangeran Anggadipati untuk mencegah Jante Jaluhuyung. Nah, berawal dari dendam inilah Pangeran atau Raden Banyak Sumba ini mulai mendendam kepada Pangeran Anggadipati. Setiap Pangeran Anggadipati dilulukan, dipuja sebagai seorang pahlawan. Namun sebaliknya untuk Raden Banyak Sumba, dia mendidih setiap mendengar nama dari Pangeran Anggadipati. Nah, dari itulah maka Raden Banyak Sumba berniat untuk membunuh Pangeran Anggadipati. Dia terus mencari ilmu perguruan agar bisa menyaingi kesaktian dari Pangeran Anggadipati. Namun sayang bahwa Pangeran Anggadipati adalah seorang Puragabaya, di mana Puragabaya adalah satria pilihan dari Pajajaran, yang di mana ilmunya itu sudah sangat tinggi dan sangat berbahaya. Maka Raden Banyak Sumba mencoba mencari di mana padepokan Raja Malela itu berada, karena dia sadar bahwa dia tidak akan terpilih sebagai Puragabaya. Karena apa? Karena Puragabaya hanya terdiri dari pangeran-pangeran yang berasal dari bangsawan baik-baik saja. Namun karena Jante Jaluhuyung sudah dicap sebagai pengkhianat, maka kecil kemungkinan untuk dia sebagai Raden Banyak Sumba untuk terpilih menjadi Puragabaya. Nah, karena itulah dia mencoba mencari sendiri di mana padepokan Raja Malela ini. Namun padepokan Raja Malela tidak mudah ditemukan. Banyak halangan rintangan, juga termasuk hutan larangan, di mana ini akan bisa membuat seseorang tersesat di dalamnya. Setelah beberapa tahun, akhirnya Pangeran Raden Banyak Sumba belajar dari beberapa guru, dan bahkan dia pernah bertarung dengan seekor harimau untuk mengetes kemampuannya. Di akhir cerita, akhirnya beliau dengan beberapa kelompoknya berniat untuk membunuh Pangeran Anggadipati. Nah, di sini waktu itu Pajajaran sedang mengalami paceklik atau musim kemarau dan kelaparan yang sangat hebat. Maka waktu itu Pangeran Putra Mahkota Pajajaran yang ditemani Puragabaya berusaha melakukan sebuah ritual, yaitu dengan berpuasa dan berkeliling daerah. Nah, pada satu hari Raden Banyak Sumba ini hendak mencegat rombongan Pangeran Putra Mahkota dan Pangeran Anggadipati untuk melakukan pembunuhan tersebut. Namun apa yang terjadi? Dalam setiap perjalanannya, setiap dia singgah di suatu desa, yang dia dengar hanyalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan Pangeran Anggadipati. Di sinilah mulai keraguan muncul dalam benak dan hati Pangeran Raden Banyak Sumba. Mungkinkah Pangeran Anggadipati membunuh kakaknya bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena tugas negara yang diberikan? Dan mungkinkah kakaknya lah yang bersalah dalam tragedi tersebut? Di situ muncul keraguan di hati Raden Banyak Sumba. Dan buku ini berakhir ketika Pangeran Anggadipati bertemu dengan Raden Banyak Sumba. Kurang lebih seperti itu sinopsis dan cerita dari buku Raden Banyak Sumba, Bara Dendam Menuntut Balas. Buku ini sangat-sangat direkomendasikan, terutama bagi kalian yang sudah membaca buku pertamanya. Karena ini buku kedua, ada lanjutannya buku ketiga yang lebih bikin penasaran. Jadi kalian wajib baca buku keduanya dulu, baru ke buku ketiga.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.